Suara. Oke, halo semua. Suaranya kedengeran ya? Aman ya? Oke. eh aku dapat tema kali ini unik banget. Apa? Ramen, bukan ramen. Apa? Isekai. Isekai ya. Iya, gitu ya. eh Oke, Jepang-Jepang gitu ya. Nah, eh tapi ada satu topik yang berkaitan dengan itu ya, yaitu tentang kehilangan identitas. Karena ini penting banget. Ya, ini penting banget dan aku benar berharap kalian semua yang dengar malam ini itu bangun dari tidurnya dan eh, segera ini ya, segera balik ke apa yang Tuhan mau kita lakuin. Jadi, teman-teman, ada dua cara efektif ya, ada dua cara paling ampuh dari iblis untuk bikin kita gagal sampai tujuan akhir yaitu keselamatan yang udah disediakan buat kita ya. Ada dua cara paling efektif sampai sekarang paling efektif. Yang pertama dengan memberikan jodoh atau pasangan hidup yang salah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua adalah dengan membuat kamu nggak tahu siapa kamu ya. Ini cara yang paling efektif yang kedua ya. Ini cara yang paling sering dipakai sama iblis untuk bikin hidup kamu jadi nggak ada nilainya, hidup kamu jadi terhilang ya. Jadi tadi yang pertama dengan memberikan kamu pasangan hidup yang salah atau jodoh yang salah. Yang kedua dengan membuat kamu tidak menyadari identitas kamu siapa ya. Eh, ada banyak film yang menceritakan tentang orang-orang yang mengalami kecelakaan ya, terus kemudian dia hilang ingatan. Terus ingatannya itu berhenti di misalkan 20 tahun yang lalu gitu ya. Eh, dan orang-orang yang kehilangan identitas ini, orang-orang yang kehilangan memori, ya, dia jadi kehilangan identitas, dia nggak sadar dia siapa, dia jadi nggak kemana-mana gitu ya. Dia bingung, dia kayak orang bingung, kayak orang linglung gitu ya. Jalannya bingung mau kemana, nggak tahu harus apa. Bahkan di beberapa film itu diceritakan orang-orang yang kehilangan memori, kehilangan identitasnya ini jadi masuk fase depresi gitu karena dia bingung. Saya harus apa? Tiap pagi bangun nggak tahu dia siapa, nggak tahu apa yang harus dia lakukan, nggak tahu kenapa dia hidup, sampai-sampai dia mau bunuh diri gitu. Ada di beberapa film yang menggambarkan skenario seperti itu. Nah, aku percaya bahwa itu sangat mungkin terjadi. Ya, itu sangat mungkin terjadi karena saat saat orang bikin film itu pasti ada research, ada risetnya kan teman-teman ya. Mereka akan pelajari betul. Dan orang-orang yang kehilangan memori ini eh, PR banget untuk dia bisa ngejalanin hidup. Nah, itu kan kalau dalam konteks ini ya, kehilangan memori. Tapi balik lagi, kenapa ini jadi cara yang paling efektif buat iblis bikin 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 kita kehilangan identitas? Karena ternyata cara ini works, cara ini berhasil. Cara ini jalan gitu dengan bikin kamu nggak tahu kamu siapa. Ya padahal eh udah jelas gitu ya. Di Kejadian 1 ayat 26 ini teman-teman pasti udah sering mendengar ayat ini ya. Kejadian 1 ayat 26 berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini aku sedikit jelasin aja ya. Beberapa teman-teman pasti udah tahu, udah sering mendengar ini tentang Salem dan Demut gitu ya. Tapi aku sederhanakan buat beberapa yang mungkin masih belum paham. Eh, jadi sini kalau di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan kita itu diciptakan segambar dan serupa gitu ya. Kata segambar itu selem. Selem itu mengacu pada pikiran, perasaan, kehendak gitu ya. Natur kekekalan, natur bekerja ini selem ya. Nanti aku jelasin lagi berikutnya. Sama serupa. Serupa itu demut yang artinya kualitas. Jadi aku selalu bilang bedanya itu kayak ada dua handphone ya, masing-masing punya fitur yang sama. Fitur itu helmnya ya, sama-sama punya kamera ya. Jadi helm itu kameranya. Tapi kalau demut itu kualitasnya. Kualitas kameranya beda-beda. Ya, kualitasnya itu beda gitu ya. Jadi bisa jadi ada dua HP, dua-duanya punya kamera, tapi belum tentu dua-duanya punya kualitas yang sama ya. Dan tentunya yang kualitasnya lebih tinggi pasti harganya lebih mahal ya. Tapi balik lagi bahwa kita ini diciptakan, kita ini punya fitur
yang sama dengan pencipta kita, Elohim Yahweh gitu. Kita punya fitur yang sama. Artinya kita punya kemampuan berpikir, kita punya perasaan, kita punya kehendak, kita punya natur kekekalan ya, hakikat atau apa, ya nature bahasa Inggrisnya lebih enak didengar kadang-kadang daripada natur gitu. Nature untuk hidup kekal, kita bisa hidup kekal. Sama satu lagi yang menarik adalah kita punya nature untuk bekerja. Jadi bekerja itu satu natur, satu fitur yang memang ada di kita. Itulah kenapa kalau teman-teman mendingan capek kerja daripada capek nganggur gitu ya. Orang yang capek nganggur tuh bisa lebih stres daripada orang yang capek kerja. Capek kerja tanggal 25 dapat gaji gitu ya, dapat uang gitu. Kalau capek nganggur, udah capek nggak dapat duit gitu ya, lebih lebih melelahkan. Tapi ini bukan soal duitnya, tapi ini bicara tentang kita ini diinstall ya, kita ini diinstall dengan all those fitur-fitur yang ada pada pencipta kita. Cuma kualitasnya aja yang kita harus mengerjakannya, kita harus meningkatkan itu ya. Tapi balik lagi, ini identitas kita ya. Dan Rasul Paulus ke jemaat di Korintus 1 Korintus 10:31 katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Teman-teman gini, sederhana gini. Posisi kita jelas, identitas kita itu jelas. Ya, jelas sekali, simple bahwa kita ini diciptakan oleh Allah untuk melayani pekerjaannya. Ini identitas kita. Ya, kita ini hamba Allah, kita diciptakan untuk melayani pekerjaan Allah. Ini identitas kita. Very very simple, very very short, very very clear. Udah itu di situ. Tapi iblis ya dengan caranya, dengan permainan dunia bikin kita merasa bahwa identitas yang tadi itu tuh ya bahwa kita diciptakan untuk melayani Allah itu konyol, itu tidak masuk akal, itu melelahkan, itu aneh. Ya, ini yang iblis lakukan. Jadi sehingga orang-orang Kristen waktu dikasih tahu bahwa panggilan kita, identitas kita itu untuk melayani pekerjaan Allah, orang-orang jadi menolak. Kenapa? Karena udah kadung tuh apa ya bahasanya? Udah terlanjur di brainwash, udah terlanjur dikasih gambaran sama dunia bahwa hidup di dunia ini menarik banget. Bahwa ya banyak banget loh yang kamu bisa capai di dunia ini. Banyak banget hal-hal yang menarik. Ya, sampai-sampai begitu begitu gereja, begitu para pemimpin rohani kasih tahu bahwa teman-teman identitas kita adalah melayani, kita diciptakan untuk melayani pekerjaan Allah, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Begitu disampaikan begini, orang-orang yang mendengar fakta ini jadi mundur, jadi kaget, jadi males, jadi shock. Pinter kan iblis ya? Cara mainnya pinter ya? Dengan caranya dibuat filosofi-filosofi dunia supaya orang Kristen kehilangan identitasnya. Supaya orang Kristen tidak merasa bahwa identitasnya dia adalah diciptakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Diciptakan untuk melayani Tuhan. Ini jadi muncul satu pemberontakan. Malah nggak jarang orang-orang yang mencibir, meledek. Ih, aneh banget ya. Masa tujuan kita diciptakan cuma untuk menjadi hamba gitu ya. Atau pernah ada dulu waktu kita belum punya gambaran yang lengkap tentang surga gitu ya. Saya pun dulu juga malas masuk surga, teman-teman. Tahu nggak kenapa? Karena digambarkan kita akan 24 jam memuji menyembah Tuhan. Waktu itu gambarannya belum jelas. Tapi kamu bayangin bangun tidur, haleluya, 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 terus gitu ya, 24 jam, haleluya, haleluya, terus tidur. Terus bangun lagi, haleluya, haleluya. Waktu saya masih muda, umur 20-an, ya umur 20-an lagi semangat-semangatnya memandang dunia yang indah dan menarik dengan banyak hal-hal yang menarik di dalamnya. Begitu dengar dari pendeta bahwa kita nanti kalau mati di kekekalan kita akan begitu. Nolak saya. Nolak saya. Bener nolak saya. Kenapa? Seruan di dunia ah. Halo? Seruan di dunia. Siapa yang mikirnya saya, kayak saya juga. Itulah karena banyak orang yang kalau ditanya udah siap mati, aduh ntar dulu lah, nikah aja belum, punya anak belum, aduh saya masih muda. Kenapa? Karena dalam pandangan mereka saya masih mau menikmati apa yang dunia ini punya, nanti dulu lah. Seolah-olah waktu dia mati masuk surga itu satu kepastian. Padahal, nah itu dia bagian di situnya tuh yang hilang. Tapi pinter ya iblis ya. Pinter iblis bikin kita nggak tahu identitas kita, bikin kita kehilangan identitas kita. Jadinya akibatnya waktu kita hidup di dunia itu harusnya kita menabung untuk kekekalan, malah jadi memboroskan kekekalan kita. Ah, ya.
Di 2 Petrus 3 ayat 1-5 ya, dikatakan gini, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat kedua yang kutulis kepadamu ya. Teman-teman boleh baca 2 Petrus 3 ayat 1-5. Di dalam surat itu ya, jadi kita kita menangkap nih ada satu ada satu frustasi ya, ada satu apa ya, kegelisahan gitu ya. Ini aku udah surat yang kedua ya. Ya, dan di dua-duanya surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan ya, supaya kamu itu ingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Ya, jadi aku tuh udah berulang kali ngetin kamu, ingat ya, pada tulisan-tulisan, perkataan-perkataan, nubuatan-nubuatan para nabi akan apa? Akan janjinya, ya, akan harapan yang menanti kita nanti di kekekalan. Ya, ternyata dari dulu tuh orang-orang udah kena kemakan sama apa gocekannya iblis, supaya orang-orang nggak inget, supaya orang-orang nggak sadar identitasnya dia, supaya orang-orang nggak inget panggilannya, supaya orang-orang nggak inget harapan yang ada di kekekalan, dan akhirnya apa efeknya? Di ayat berikutnya, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Ya, yang kayak tadi aku bilang ya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Pas dibilang kita hidup untuk kekalahan, kita hidup untuk, kita diciptakan untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk melayani Allah, ya pencipta kita. Pengejek-pengejek ini akan bilang, ngapain hidup kayak gitu, membosankan banget. Ngapain hidup seperti itu? Di sini nih, hidup di dunia ini banyak yang lebih menarik. Nggak usah terlalu kudus lah, nggak usah terlalu religius. Ngapain sih segitunya amat? Ya, tuh di situ katakan siapa pengejek-pengejek ini? Orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kita sama-sama tahu orang-orang yang menuruti hawa nafsunya adalah orang-orang yang mengikuti jebakan iblis, orang-orang yang kemakan nih sama apa yang dunia ini tawarkan. Ingat kan teman-teman, waktu Tuhan Yesus dibawa untuk dicobai, ditunjukkan, lihat nih, semua ini bisa jadi milik kamu asal kamu sujud menyembah aku. Nah, orang-orang yang mengejek ini orang-orang yang udah kemakan, orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi makanya jangan heran kalau di dalam lingkungan gereja pun teman-teman akan ketemu orang-orang yang nggak mau serius-serius banget beribadah, nggak mau nggak mau ekstrim-ekstrim banget. Kenapa? Karena mereka masih lagi nego nih, ya, masih lagi dealing, lagi masih tawar-menawar. Di satu sisi ingin menikmati kenikmatan dunia, tapi di satu sisi nanti kalau dunia binasa tetap mau masuk surga, gitu ya. Nah, orang-orang yang seperti itu, nih, orang-orang yang lagi nimbang-nimbang, lagi mikir-mikir. Makanya Pak Eras kan sering bilang, kita ini petaruh-petaruh, kita ini orang-orang yang bertaruh. Ya, kita meninggalkan kenikmatan dunia untuk satu harapan yang belum kelihatan sekarang, tapi kita udah bisa mereka-reka. Ya, tapi balik lagi akan ada orang-orang di sekitar kita, ya, orang-orang yang mungkin kita nggak kenal pun juga ada, lewat apa? Lewat tontonan, lewat bacaan, lewat lewat apalah podcast, film dan lain sebagainya. Orang-orang ini akan mengejek orang-orang yang menanti-nanti kehidupan kekal nanti. Di sini katakan lagi ayat berikutnya, kata mereka, ini ejekan mereka, di mana janji tentang kedatangan itu nggak datang-datang. Dari dulu dibilang akhir zaman nggak datang-datang, yang muncul malah orang-orang sesat, Lia Eden lah dan lain sebagainya, yang memunculkan apa? 2012 kiamat datang, nggak datang, mundur, delay katanya, kena macet gitu ya, kena macet, delay gitu ya, kena macet atau keretanya lagi gangguan kali ini akhir zaman, jadi telat gitu ya. Di manakah janji tentang kedatangan itu? Sebab sejak bapak-bapak luhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Ini nggak ada yang berubah nih. Kata dunia ini binasa, masih ada sama nih. Pada waktu dunia diciptakan nggak ada yang berubah. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu. Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ya, ini faktanya begitu teman-teman. Jadi ini bukan kata Reza. Tapi faktanya begitu bahwa pencemooh-pencemooh ini, ya, bagian dari gocekan-gocekan iblis, dia akan membuat kita menolak fakta akan identitas kita. Ya, ini menarik nih. Kayak di film yang tadi aku cerita, ada satu film aku lupa judulnya apa, The Vow kalau nggak salah, The Vow, VOW, janji nikah gitu. Jadi tentang pasangan suami istri yang istrinya kecelakaan, lalu jadi hilang ingatan dan bahkan dia lupa
dan akhirnya dia lupa suaminya siapa. Ya, ini jadinya orang-orang ini jadi PR banget untuk menjalani hidup. Ya, makanya di sini katakan caranya cara untuk menghancurkan kita orang-orang yang setia adalah dengan memunculkan pengejek-pengejek. Ya, pengejek-pengejek ini istilahnya kalau film zombie tahu ya. Zombie itu kan udah kena gigit gitu ya. Dia udah kena gigit nih gitu ya. Nah, pengejek-pengejek ini tuh kayak zombie gitu ya. Mereka udah kemakan sama hawa nafsu. Mereka ada di sekitar kita ya. Mereka teman nongkrong kita, mereka mungkin teman-teman reuni alumni ini kan lagi bulan puasa nih, bukber-bukber gitu ya. Emang yang bisa buka puasa cuma yang muslim aja gitu kan, yang katanya makan takjil aja juga non muslim gitu kan. Ya kan kita juga ikut gitu ya, buka puasa bersama, jalan apa kumpul-kumpul bareng gitu ya. Pengejek-pengejek ini bisa jadi ada di antara teman-teman circle kita, teman-teman curhat kita, keluarga kita, bahkan pasangan kita, pacar kita bisa jadi. Karena kuncinya adalah mereka-mereka yang udah kemakan, yang hidupnya dipimpin oleh hawa nafsu. Dan itu dipakai betul sama iblis buat kita merasa bahwa identitas kita sebagai anak Allah itu tidak relevan. Bahwa panggilan kita untuk melayani dia itu panggilan yang akuno abasi, nggak keren, nggak cihuy gitu ya. Ngapain sih? Lo lihat aja dunia ini lebih asik. Ya mungkin kata-katanya nggak begitu ya. Itu kata-katanya terlalu terlalu drama Natal banget. Hei dunia ini sulit, dunia ini asik gitu kan biasanya kan gitu. Teman-teman tahu ya kalau drama Natal orang-orang fasik, orang-orang yang dipimpin hawa nafsu digambarkannya pakai apa? Megang tangan, megang botol mabuk di depan gitu. Nikmati aja hidup di dunia, kawan gitu ya. Terus pakai rokok, pakai uang ditebar-tebarin gitu. Biasa gambarannya gitu kan. Kalau kan saya udah pelayanan drama tuh udah dari sekolah minggu teman-teman. Jadi kita udah tahu begitu drama Natal cari gambaran orang dunia cari botol padahal botol kecap gitu tapi stikernya kita copot kan warnanya sama-sama gitu ya mabuk-mabukan gitu padahal orang-orang dunia itu tidak semua mabok gitu pengejek-pengejek yang dipimpin oleh hawa nafsu tidak semua mabok teman-teman benar nggak ya ini mesti ada koreksi nih tentang peran penggambaran tokoh drama Natal kenapa yang tokoh drama Natal yang orang fasik itu selalu digambarkan pegang botol padahal yang nggak mabok banyak tapi juga mabok oleh hawa nafsu ya cakep tuh kan ya yang tidak mabuk alkohol juga banyak, tapi mereka mabuk oleh dunia. Wih, gitu kan. Tapi memang susah menggambarkan mabuk dunia gimana, masa dunia diminum gitu kan. Ya itu mah ganti aja pakai pakai buah kelapa gitu ya. Tapi balik lagi ya, balik lagi. Cukup bercanda, balik lagi ya. Orang-orang ini ada di sekitar kita dan ini bagian dari rencana iblis yang paling ampuh buat bikin kita itu tadi kehilangan identitas. Nah, kenapa kehilangan identitas itu efektif? Ada tiga alasannya kenapa orang yang kehilangan identitas itu efektif untuk dipakai untuk sorry, kenapa orang yang kehilangan identitas itu jadi targetnya iblis? Karena orang yang kehilangan identitasnya ada tiga efeknya nih. Ada tiga efeknya. Ya, pertama, orang yang kehilangan identitas akan jadi manusia yang tidak tahu bagaimana menempatkan dirinya di hadapan Tuhan. Ini yang pertama ya. Orang yang kehilangan identitas itu nggak tahu diri bahasa pendeknya gitu ya. Nggak tahu diri di hadapan Tuhan. Nggak tahu diri dia di hadapan Tuhan. Makanya gerejanya sembarangan, ya dengerin firman Tuhan waktu lagi pendeta khotbah, ya jarinya ketak-ketik di handphone. Ngapain? Buka Instagram, buka TikTok, ya. Kadang-kadang lagi khotbah tiba-tiba ada yang ketawa kecil, padahal pendetanya lagi ngomong serius. Oh ternyata lagi liatin TikTok gitu ya. Nah, orang-orang yang tidak menyadari identitasnya, orang-orang tidak tahu panggilan hidupnya, orang-orang yang tidak tahu kemana dia harus kejar, bagaimana dia harus menulis cerita hidupnya. Ya, ini akan jadi orang yang pertama, orang yang tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Ya, Matius 10:8 katakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kehilangan identitas tadi, tujuannya ini salah satunya. Supaya manusia jadi tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Ya, jadi dia nggak takut sama Tuhan. Dia takutnya sama apa? Nggak dapat uang, nggak dapat promosi jabatan, nggak dapat pacar, nggak dapat anak, nggak dapat rumah, nggak dapat mobil, nggak dapat macam-macam. Manusia dibuat lebih takut sama ini daripada takut sama dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka.
Ya, efektif nggak? Efektif, efektif banget. Ya, efektif banget orang bikin kehilangan identitas. Karena it works. Orang yang tidak tahu identitasnya, orang yang tidak tahu panggilannya, ya gitu. Jadi nggak takut Tuhan, lebih takutnya sama hal-hal yang tadi. Ya, lebih memilih kenikmatan dunia, lebih milih hidup yang nyaman, hidup yang bisa dibanggakan di mata dunia, bukan hidup yang dibanggakan di mata mata Tuhan. Ya, fatal ini, fatal. Karena dari hal kecil ini orang yang tidak tahu diri di hadapan Tuhan, udah itu kemerosotannya tuh kenceng, cepat. Wush. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dibuat loss of identity atau kehilangan identitasnya, ini akan jadi manusia yang akan mengambil keputusan dan jalan hidup yang sembarangan, ya. Dan keputusan-keputusannya ini udah pasti tidak akan membuat dia, perhatikan ya, ini kata-katanya saya takutnya sulit dimengerti. Keputusannya akan membuat dia tidak bisa mengasihi Tuhan, mengasihi dirinya, dan mengasihi sesama dengan benar. Ya, cuma dari dibuat kehilangan identitas. Cuma dari dibuat dia tidak menyadari panggilannya dia, panggilan Tuhan atas hidupnya. Ya, kita tahu hukum hukum yang terutama dan yang kedua apa? Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih Tuhan Allah, kasih diri dan kasih sesama. Orang-orang yang kehilangan identitas, orang-orang yang nggak tahu ya dia diciptakan untuk apa, panggilannya untuk melayani Tuhan. Orang-orang yang nggak tahu ini, dia akan cari-cari tujuan, dia akan cari-cari identitas, ya, dan dia akan sembarangan hidup. Akibatnya keputusannya udah nggak mikirin perasaan Tuhan, nggak mikirin dirinya, nggak mikirin sesama, ya, udah tiga-tiga nggak dipikirin, ya, makan sembarangan, ya, makan sembarangan, minum sembarangan, gaya hidup sembarangan, ya, eh, bercanda ke sesama sembarangan, ya, kecuali abis bercanda nggak bercanda terus tahu salah terus menyesal, ya ini proses gitu. Saya ini tuh suka bercanda teman-teman, tanya Awan tuh gitu ya, tukang bercanda gitu. Tukang bercanda dari muda tuh bercandaan saya bercandaan tongkrongan, ya suka nongkrong dulu waktu bertobat masih sembarangan gitu ya, sambil apa bahasa anak sekarang nyebat ngudut gitu ya, sambil sebatang gitu ya, bercandanya udah bercanda liar banget teman, udah nggak mikirin perasaan, udah sembarangan banget bercandaannya, ya. Terus masih pelayanan, jadi bercandanya ke bawah ke pelayanan, abis dulu kan saya WL juga dulu ya, bukan sekarang suaranya udah ini udah hilang karena banyak teriakin anak anak gue kan namanya Jonathan Jowo mandi gitu ya, jadi pita suaranya pecah bercanda gitu ya. Balik lagi, dulu pelayanan pokoknya macam-macam lah pelayanan gitu kan. Dulu sebelum dirobot kan saya ada gereja, ketua youth juga gitu ya. Jadi pelayanannya bisa macam-macam karena gereja nggak sebesar Rehoboth gitu, pelayanannya macam-macam, mulai dari pelayanan mimbar, di sound multimedia macam-macam deh gitu ya. Abis pelayanan, abis ibadah, bercanda kan. Nah, bercandanya itu masih ke bawah bercandaan tongkrongan. Sembarangan aja bercandanya. Tanpa sadar melukai orang. Itu korban luka bercandaan saya udah banyak, ya. Tapi karena seiring berjalannya waktu saya makin bertobat. Tahu nggak apa yang kerasa teman-teman? Setiap kali ada bercandaan yang salah, itu saya menyesal setengah mati. Dan sekarang bercandaan saya itu jauh udah lebih berkurang, ya, jauh banget. Dulu bener-bener saya kalau bercanda tuh nggak bisa ngontrol diri gitu, bercanda saya nggak bener nggak mikirin orang, ya. Tapi setelah saya mau serius di hadapan Tuhan gitu ya, bahkan sampai bercanda aja pun saya mikirin, saya ngitung betul. Kenapa? Karena saya tahu identitas saya tahu panggilan saya, setiap kata yang terucap itu saya ukur, saya hitung, ini ngelukain orang atau enggak, ini akan efeknya apa, saya hitung, saya pikirin. Karena apa? Karena saya tahu identitas saya siapa. Saya seorang yang diciptakan untuk melayani pekerjaan Allah. Kalau saya bercanda sembarangan, pekerjaan siapa yang saya layani? Bukan yang saya melayani, saya malah melukai orang. Itu saya perhitungkan betul. Setiap perasaan yang muncul, setiap pemikiran yang muncul, saya perhitungkan betul-betul. Kenapa? Karena saya tahu identitas.
Tapi kalau seseorang yang nggak tahu identitasnya anak Allah, diciptakan untuk melayani pekerjaan Allah, nggak mikirin karena dia merasa dia adalah pemilik dirinya sendiri. Dia mikir-mikir sendiri, ngomong-ngomong sendiri, berperasaan-perasaan sendiri, nggak mikirin perasaan Tuhan, dirinya sama sesama nggak dipikirin. Ya, ternyata efek dari kehilangan identitas, efek dari kemakan sama hawa nafsu itu fatal ya teman-teman. Ini baru dua loh, ini baru dua, ya dua dari tiga. Yang ketiga, apa efeknya kalau seseorang kehilangan identitas? Kalau seseorang nggak tahu siapa dirinya dan apa panggilan panggilan hidupnya dia. Yang ketiga, efeknya sama fatalnya. Ya, yang ketiga efeknya adalah dia jadi tidak bertanggung jawab dalam bekerja mengelola bumi. Nah loh, ya, Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dan pada waktu itu begitu ya, istilah bekerja itu bukan kayak bekerja zaman sekarang yang kerja kantoran, kerja usaha gitu ya. Dulu kata bekerja dan ibadah itu satu, maknanya sama. Bahwa saat saya bekerja saya sedang beribadah itu saya sedang bekerja. Jadi satu, maknanya satu. Ya. Jadi kita diciptakan itu balik lagi tadi kan aku sempat bilang, fitur kita, identitas kita itu kita punya natur untuk bekerja. Allah kita itu Allah yang berkarya, dia kreator, dia menghasilkan karya-karya, ya. Dan natur itu, fitur itu ada di kita juga. Cuman balik lagi, orang yang kehilangan kemuliaan Allah, orang yang berdosa, orang yang kemakan hawa nafsu, kualitas fiturnya jelek. Yang harusnya bekerja jadi malas bekerja, yang harusnya rajin jadi males, yang harusnya bekerja jujur jadi kong kali kong akal-akalan. Ya, kita berteriak-teriak pejabat korupsi, tapi banyak korupsi-korupsi kecil yang kita lakukan. Korupsi korupsi cuti, korupsi izin, ya. Kan berapa kali tuh sekarang sekarang HRD udah pinter. Misalkan dibilang ada karyawan yang bilang Bu, Pak, maaf ban saya bocor. Sama HRD terus difoto kan sama karyawan yang izin ini. Sama HRD fotonya dicari di Google, ketemu ada foto di Google. Ini lu satu motor sama yang ada di Google gitu ya. Ternyata dia ngebohong gitu ya. Dan sedihnya teman-teman, aduh, saya garuk-garuk jidat dikit ya. Sedihnya orang Kristen banyak yang macam begitu. Saya ingat dulu pelayanan di satu organisasi gereja gitu ya. Kita habis rapat nih, rapat kerja, organisasi gereja ini. Pulang, saya nebeng sama salah satu pengurus organisasinya. Dia naik motor lah kita. Saya minta pakai helm. Kalau nggak salah dia nggak pakai helm atau dia pakai helm saya lupa deh. Oke, anggaplah dia pakai helm deh supaya saya nggak suzon gitu. Anggap dia pakai helm gitu ya. Terus jalanlah kita. Dia lewatin jalan-jalan yang satu arah, dia ngelawan arah dong. Kita habis rapat kerja organisasi gereja, dia lawan arah dengan santainya, seolah-olah itu bukan satu hal yang salah. Dia lawan arah santai aja dengan motor. Ya, ini kan korupsi-korupsi kecil teman-teman, toleransi-toleransi kecil, hal-hal kecil, ya, tapi penting. Kenapa? Karena itu menggambarkan hatimu, itu menggambarkan kualitasmu, bener nggak? Ya, benar nggak? Benar. Itu menggambarkan kualitasmu. Ya. Nah, orang-orang yang kehilangan identitas, ya, dia nggak sadar identitasnya dan panggilannya. Hidupnya nggak bertanggung jawab dalam bekerja mengelola bumi. Ya, sembarangan. Ya, korupsi-korupsi kecil, hal-hal kecil, izinnya eh, bisa-bisaan gitu ya. Izin sakit padahal cuma bisulan gitu ya, izin sakit ya kayaknya gimana-gimana, surat dokternya cari teman yang punya kenalan gitu, jangan dibilang saya nggak tahu, saya dulu pelakunya teman-teman. Saya dulu pelakunya, ya, saya dulu pelakunya, saya Kristen, saya pelakunya. Banyak bocoran-bocoran kecil itu sebelum saya dihajar sama kebenaran firman Tuhan yang ngasih tahu bahwa pelayananmu, ibadahmu itu segenap hidupmu, ya. Saya dulu kehilangan identitas ternyata. Saya dulu kehilangan identitas. Saya kehilangan panggilan. Saya pikir karena saya Kristen dari kecil, saya dikelilingi orang-orang yang pelayanan, saya pikir ya memang ini yang harus saya lakukan. Ngerti nggak teman-teman? Ya, karena sekitar saya pelayanan. Ya kalau nggak pelayanan, ya gimana lagi? Ya memang harus pelayanan.
Nah ini ciri-ciri orang yang kehilangan identitas. Ya, jadi tiga hal yang fatal, yang bahaya kalau kita kehilangan identitas. Yang pertama apa tadi? Jadi nggak tahu diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, mengambil keputusan dan jalan hidup yang salah. Dan yang ketiga, hidup tidak bertanggung jawab dalam bekerja. Ya, ini yang ketiga. So apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, dalam penglihatan yang Tuhan Allah tunjukkan kepada Daniel di Daniel 12, di ayat 10, 12 dan 13-nya dikatakan gini. Ayat 10-nya, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Orang-orang yang kehilangan identitas, dia nggak akan merasa bahwa yang dia lakukan salah. Halo? Ya, makanya jangan heran kalau teman-teman ketemu orang-orang Kristen yang bebal, yang keras kepala. Itu udah tercatat di Alkitab. Akan ada orang-orang yang bahasa Inggrisnya ignorant gitu ya, acuh gitu ya. Karena orang-orang ini kehilangan identitas. Orang-orang ini tidak akan memahami ya. Karena orang-orang ini membiarkan dirinya dipimpin oleh hawa nafsu. Dia nggak pernah mengenal, dia tidak pernah menikmati Allah, dia tidak pernah experience Allah. Ya, dia hanya menjadikan kekristenan itu sebagai status, sebagai label, sebagai aktivitas liturgi agama gitu ya. Lanjut. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ya. Ayat 12 ya. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Ya. Jadi teman-teman yang malam hari mendengar kebenaran firman ini, perjuangan kita panjang, teman-teman. Karena kita harus menjaga, ya, kita harus menjaga identitas kita, ya, karena serangan-serangan akan banyak, ya. Melalui beragam cara, pengejek-pengejek ini akan tampil, membuat kita merasa bahwa hidup bagi Allah itu satu hal yang tidak menarik, satu hal yang membosankan, satu hal yang layak ditinggalkan, satu hal yang tidak relevan, satu hal yang kalah pamor sama apa yang ada di dunia ini. Dan itu akan terus terjadi. Hari demi hari, masa demi masa, itu akan terus terjadi. Ya, makanya kita harus betul-betul menjaga diri kita. Karena hadiahnya, rewardnya itu nyata, real. Ya, makanya teman-teman terus gali kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena itu jadi pegangannya kita. Ya, itu jadi pegangannya kita. Ingat, setiap hari pengejek-pengejek itu akan mencemooh kita. Pengejek-pengejek itu akan membuat kita hilang fokus. Pengejek-pengejek itu akan membuat kita tidak lagi tertarik sama eh, keindahan kerajaan surga. Ya, itu akan selalu ada lewat beragam cara. Tapi kita harus terus, ya, makanya sekali lagi saya lupa pernah ngomong di sini atau enggak. Saya ingat ngobrol sama Bu Eras gitu ya. Waktu itu obrolan santai setelah acara, Bu Eras bilang gereja itu harus selalu ada di kehidupan jemaatnya. Makanya ya di GSKI ini kan programnya banyak banget, tiap hari ada macem-macem. Mau abam aja ada, doa pagi segala macam ada gitu. Ada tujuan apa? Supaya kita terus teringat-ingat akan janji sama harapan. Supaya kita nggak apa ya, nggak nggak kalah tergoda, bukan kalah tergoda, nggak tergoda gitu ya sama shining things yang dunia ini tawarin. Sama aja kayak berlian asli sama berlian palsu gitu ya. Mungkin bisa bisa jadi dua-duanya sama-sama shining ya, tapi orang yang experience, orang yang bijak, orang yang punya pemahaman itu tahu bagaimana membedakan real diamond sama fake diamond. Walaupun dua-duanya sama-sama shining, menarik gitu ya. Tapi orang bahkan bisa jadi labelin harganya bisa jadi sama. Tapi orang yang berhikmat, orang bijaksana itu tahu real quality-nya, dia tahu. Dan ini nggak akan banyak ngomong, ya nggak akan banyak ngomong, gerakan satu kata gitu, dia nggak akan, saya tahu, dia nggak akan berkoar-koar, dia tahu ini yang asli, ini yang palsu, tahu dia, ya dia akan tahu, ya. Jadi teman-teman bertahanlah, stay dalam komunitas, stay dalam ibadah, gali terus pemahamanmu, pengetahuanmu akan bertambah, bikin kamu semakin nggak tertarik. Gimana bisa sih kalau kamu udah tahu kualitas dari diamond asli, kamu bisa tergoda sama diamond palsu? Bener nggak? Hanya orang bodoh yang udah tahu kualitas diamond asli bisa tergoda sama kualitas diamond palsu. Benar nggak? Makanya ada titik point of no return saat seseorang udah betul-betul menemukan keindahan Bapa, keindahan kerajaan surga.
ini nggak mungkin lagi tertarik sama keindahan dunia. Kenapa? Karena kualitasnya beda, cuy. Bener nggak? Kualitasnya beda. Kenapa ada orang-orang yang eh, pindah atau jadi ateis atau keluar? Karena mereka belum pernah benar-benar ketemu sama kualitas yang real nih. Ya, belum pernah ketemu. Tapi kalian, kita sama-sama, ayo kita harus betul-betul ketemu sama kualitas ini. Ya, Rasul Paulus di Efesus 5 ayat 15-18 katakan, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang babal, tapi seperti orang arif bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, jangan mabuk sama hawa nafsu. Penuhi dirimu selalu dengan pimpinan roh. Oke? Ya, kita harus jadi. Ini berapa orang nih hari ini? 26 dikurang aku 25. Ya, teman-teman, please ya, aku nggak tahu apakah kita akan ketemu lagi. Ya, tapi please 25 orang ini jadilah anggota home berkualitas tinggi. Ya, ini aku lagi akhir-akhir ini aku lagi sharing kemana-mana, termasuk nanti besok aku akan ke Surabaya untuk Warrior Surabaya. Makanya nanti aku izin balik duluan karena badan lagi nggak fit, harus istirahat. Tapi di Surabaya ini nanti para pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan muda itu lagi dikumpulin. Kita mau tekankan sama mereka. Ya, jangan jadi pelayan, jangan jadi gereja yang kegocek sama barang-barang palsu. Ya, kau bayangin ada gereja-gereja yang lebih terfokus sama hal-hal yang tidak bernilai tinggi di mata Bapak. Apa tuh? Event, lighting, jumlah jemaat, kursi, dan lain sebagainya. Keindahan-keindahan yang nggak ada nilainya. Ya, keindahan-keindahan lahiriah. Ya, aku lagi bilang sama para pemimpin, kamu kita semua harus punya kegelisahan yang sama. Apa gelisahnya? Kok orang Kristen nggak berbuah? Ya, ini harus jadi kegelisahan semua. Yang namanya orang Kristen itu harus berbuah. Ya, harus. Itu wajib, kudu, kudu. Perubahan itu wajib. Aku ada statement gini, kekristenan yang tidak menghasilkan perubahan pasti menghasilkan kejahatan. Bisa nggak kekristenan menghasilkan kejahatan? Bisa loh. Ya, buka tuh Matius. Ya, Tuhan Yesus bilang, pada hari terakhir banyak yang berseru-seru demi namaku. Ya, terus Tuhan Yesus katakan apa? Nyah kamu pembuat kejahatan. Nah lo, ya. Jadi balik lagi ke Kristenan yang tidak menghasilkan perubahan pasti menghasilkan kejahatan. Karena pilihannya dua, berubah atau berbuat jahat. Udah pilihannya dua itu aja. Ya, kalau selama ini kamu nggak berubah, pasti kamu berbuat jahat. Pasti, pasti. Ya, jangan gitu ya. Jangan gitu ya. Om Nusantara 5 harus jadi orang-orang yang bijak, yang buah nyata. Ya, oke, gitu aja. Saya kembalikan ke host. Siapa nih hostnya? Oke, terima kasih Kak Raja buat sharingnya. Sama-sama. Ini manggilnya apa, Ah, Ramuel? ya, maaf ini saya open kamera karena ini ada It's okay, nggak apa. Kamu panggilannya ya. apa? Oke. Ramuel, Ramuel mantap. Serum. Keren sekali ini Ya, Ramuel. ya. Gimana Ramuel? Oke, sangat memberkati sekali seperti yang tadi Kak Raja sudah sharingkan atau bagikan buat kami semua, di mana berbicara tentang kehilangan identitas. Dan kakak sudah menjelaskan dengan itu begitu detail, dan apa yang sudah dijelaskan bagi kami, biarlah setiap kami yang ada di home ini, kalau kami masih, kalau mungkin sekiranya masih kehilangan identitas, biarlah dengan sharingnya Kak Reja kami boleh kembali begitu. Dan sebelum saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang lain untuk ini, saya mau bertanya Kak. Monggo, silakan. Pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk orang yang sudah kehilangan identitas tapi mereka akan tidak memiliki kesadaran akan hal itu dan mereka pokoknya santai saja menjalani hidup begitu. Ya, itu yang dimaksud dengan orang-orang bebal. Ya, sebenarnya
setiap hari hidup yang Tuhan kasih itu, ya Tuhan itu terus kasih kesempatan. Ya Tuhan itu terus kasih dorongan, teguran, colekan, tamparan, hajaran, bisikan apapun itu ya. Itu selalu ada. Ini selalu ada. Tapi kalau orang-orang itu udah sekian lama tidak meresponinya, ya makanya dikatakan kan Tuhan membiarkan dia gitu, membiarkan dia melakukan kedagingannya, melakukan hawa nafsunya gitu. Ya udah, ya. Orang-orang itu jadinya akhirnya jadi ya itu tadi alatnya iblis untuk jadi pengejek-pengejek, penyerang-penyerang kan, orang-orang yang menunjukkan bahwa ngapain sih mikirin kerajaan Allah, ngapain mikirin surga, nanti aja itu mah nanti bertobat ditarikan nafas terakhir gitu. Aku percaya ada Engkau Tuhan, mati masuk surga. Udah, kesian kayak gitu kan orang-orang kayak gitu kesian. Tapi selama kalau kalau kamu tanya peran kita, nah ini dia ya, ini yang aku mau sampaikan. Kalau kamu bisa reach out ke dia, kalau kamu bisa lakukan sesuatu untuk dia, lakukanlah ya. Sekedar tanya WhatsApp, telepon, jangan berhenti-berhenti, jangan berhenti kirim-kirim renungan-renungan harian, jangan berhenti kirim-kirim khotbah. Kalau sampai di blok, ya cari sosial media yang lain gitu ya. Ya, lakukan segala cara yang kita kita bisa lakukan, teman. Ya, lakukan segala cara yang bisa kita lakukan untuk touch dia. Ya, untuk ingetin dia, untuk tegur dia. Ya, cara macam-macam. Ya, yang jelas pasti dengan kasih. Tapi nanti Tuhan akan kasih hikmatnya. Ini ada satu orang yang saya kasih ada di komunitas saya juga. eh Sama-sama aktif, kami sama-sama aktif melayani. Dan saya nggak akan sebut namanya gitu. Tapi kalian mungkin juga nggak akan kenal. Tapi di circle saya gitu ya, bisa tuh tiba-tiba teman-teman satu hari, satu siang hari gitu ya, benar-benar nggak disengaja Tuhan bawa saya, nggak sengaja bisa ketemu dia di tempat yang random gitu ya, di tempat yang random. Terus kemudian eh saya menemukan dia lagi ngobrol sama karyawannya sambil nyebat, sambil ngudut gitu, sambil ngisep gitu ya, sambil ngerokok ya. Saya kaget, saya benar kaget. Saya benar-benar kaget gitu ya. Karena saya nggak nyangka dia masih di situ, dia masih di tahap, dia masih di level itu gitu. Kelihatan banget dia panik, dia kabur, dia berusaha sembunyi gitu ya. Kelihatan banget. Saya di tengah kekagetan saya gitu ya, saya menenangkan diri, saya diam dulu, saya tanya Tuhan, Tuhan, saya harus apa? Saya harus apa? Ya, saya harus apa? Tapi itu ada dalam pikiran saya terus sampai sekarang. Saya sampai pikirin saya harus gimana, apa yang harus saya lakukan, langsung ya. Harus ada cara-cara. Makanya perlu ada komunitas seperti ini, teman-teman. Ya, komunitas itu penting. Ya, ini satu satu istilah aja ya. Ini istilahnya saya pakai di waktu itu di briefing home leader. Di briefing home leader sama di bimbingan pernikah saya selalu pakai istilah ini. Bahwa komunitas itu field of force, ladang dorongan. Ya, kalau yang dorong satu orang itu mungkin nggak bergerak. Tapi kalau semua orang bersama-sama mendorong gitu ya, ini akan akan kegeraknya lebih cepat, akan bergeraknya lebih cepat. Ya, komunitas itu field of force. Ya, kau bayangin ini sedikit cerita ya. Dulu saya pernah waktu kuliah ngekos di satu kos yang isinya 20-an orang. Terus kenalan teman-teman saya yang di kos itu, ini saya mahasiswa baru di kota pokoknya di bukan di daerah rumah saya gitu ya. Jadi daerah baru saya nggak ada teman di sana. Terus teman-teman di kos itu semuanya main game online. Pagi, siang, malam sampai begadang main game online semua gitu ya. Saya yang ada di situ, ya ikut. Bener nggak? Karena satu-satunya aktivitas yang saya tahu, satu-satunya kegiatan yang saya tahu adalah main game online. Tidur, kuliah, pulang main game online, nongkrong, kayak gitu-gitu. Itu yang saya tahu. Ya. Tapi Tuhan bawa saya keluar, saya berhasil memutuskan komunitas itu, terus kemudian masuk ke satu komunitas yang benar bangun pagi, doa pagi, baca Alkitab, malam-malam sebelum tidur, baca Alkitab, doa, eh, eh, terus komsel, terus ada doa apa gitu. Saya shock, saya shock, bener shock, ya, bener beda habitnya. Tapi akhirnya ya saya ikut juga.
Akhirnya hal yang aneh jadi nggak aneh buat saya. Ya, jadi teman-teman komunitas ini penting. Jangan main-main sama komunitas. Teman-teman yang ada di komunitas, teman-teman yang dikasih tugas untuk mengurus komunitas, melayani komunitas, tanggung jawab kalian besar sekali. Besar sekali. Kamu bayangin 25 orang di tempat ini masing-masing menghasilkan satu orang yang berubah haluan, ya, satu orang yang kehilangan identitas jadi tahu identitas, udah jadi 50 kalian. 50 masing-masing bawa satu lagi udah 100. Aduh, kenceng deh. Ya, gitu ya Ramuel ya. Semoga kejawab ya. Oke, makasih Kak, terjawab. Yuk. Nah, kesempatan saya berikan buat teman-teman yang lain yang mungkin mau sharing atau bertanya, kesempatan diberikan. Aman, udah pintar-pintar semua nih, berhikmat semua nih. Bawa pimpinannya Kak Erik nih, kalau nggak pinter nih, sentil nih Kak Erik nih. Erik ya? Mana Erik? Masih di mute apa pura-pura nggak denger ini Erik nih? Nggak bercanda ya. Ini Kak Erik luar biasa sekali nih. Keliling dari ujung sampai ujung buka home-home baru ini. Kecepatannya melebihi Coach Stephen dan saya ini. Sampai kita bilang nih, kayaknya mau buka gereja baru ini apa nggak? Nggak bercanda. Bercanda nih. Tapi Kak Erik ini luar biasa. Ya, mumpung dia lagi nggak denger nih, gitu kan. Mumpung dia lagi nggak denger gitu. Kita godain aja Kak Erik. Ya, panutan saya nih Kak Erik nih. Ya, aman semua? Hitung sampai tiga Kak, nih. Kak Eva, kamu nih, Kalau nggak ada nggak apa-apa, Kak nggak usah Feli. dipaksain. Dari senyum-senyumnya udah kelihatan itu kok. Dari senyum-senyumnya udah kelihatan udah ini, udah mengerti. Ya, sebelum kabur lah. Kita mau istirahat ya, kalau saya. Oh Abang iya, Liu, ada Kalius ya. ini lagi diam aja apa backgroundnya aja ini? Background doang, Oh, background. background. Tadi Besok-besok backgroundnya, ganti dong. tadi backgroundnya Backgroundnya, ada Michael. backgroundnya itu. Wah, Erik baru muncul nih. Ada Lius, ada Erik nih. Satu set ini. Ya, Gimana? Korea. Biasa, biasa ini ayo, yang lain pada nanya dong. Jarang-jarang yang Korea nih, waktunya terbatas lagi. Nah, kalau nggak ada baru rame Ah, pada nanya-nanya ya. kalau mau nikah WA bisa gitu. Karena kalau nanti saya dimarahin Kak Erik nih. Harus bisa saya buat Home Nusantara kalau nggak di ini dimarahin Kak Erik nih. Nggak tahu berapa kali nggak bisa ya Mon ya. Ayo sudah ada sih Mon ngasih jadwalnya Mon. Aku waktunya udah ada kadang-kadang. Enggak kok, Koresa keseringan bisa kok. Ini mantap. Ih, berarti nanti kalau apa Natalan lagi aku dapat frame-nya lebih gede deh. Karena selalu bisa ya. Jadi ini buat teman-teman yang nggak tahu. Jadi kemarin ini Natalan kita para pembicara dikasih frame. Masih ada nggak aku frame-nya? Oh masih ada, masih ada. Tuh ini kelihatan dari sini. Kasih frame. Nah cuman karena kata Monica aku sering bisa, berarti nanti frame-nya lebih gede ya Mon ya. Bercanda, bercanda. Tuh kan kalau nggak dikendalikan suka bercanda nih gawat nih. Gimana? Aman. Rick lu besok pagi juga ikut pagi ya Rick ya? Ikut pagi kok. Oh iya, sama-sama Ya, nih. Kak Erik mau buka gereja di Surabaya ini. Jangan lupa Kak Eri, makanya, makanya. Makanya nggak boleh, nggak boleh, kontribusi, nggak boleh. kontribusi harus ada di jaring ke HN5 ya, Surabaya. Tambahan. Di SKI Rehoboth Nusantara Surabaya nih. RNS. Kalau di Surabaya tuh kayaknya lebih pada deket ya daripada di Jakarta ya. Iya nggak sih? Yang dari Kalimantan, Sulawesi segala lebih gampang ke Surabaya ya daripada ke Jakarta ya? Nggak juga, sama aja ya? Oh sama aja. Berarti mesti buka di semua tempat, Rick. Ada lagi? Aman? Kayaknya Kak Brian mau tanya. Ini Brian lagi merem karena nge-freeze apa? Hilang.
Gak apa-apa, Ramuel kalau udah nggak ada, aman. Reza, nanya Pak Reza. Tuh kan, pasti Lius yang nanya nih kalau nggak ada yang nanya nih. Ya makanya saya nanya, biarin. Apa gimana bro? Ya, ya ini tentang apa kehilangan identitas ya. Ah, Terkadang kita juga keseringan tuh menyalahkan keadaan. ah, Menyalahkan keadaan, bahkan kita menyalahkan eh, apa ya, menyalahkan orang lain yang bersalah gitu. hmm, Itu gimana tuh? Jadi contoh ya, contoh kalau saya ini sering ngasih contoh ini. Ini kan lagi bulan-bulan pajak nih ya. Ya, kan hmm, orang mau harusnya lapor pajak ya. Lapor pajak pribadi yang perusahaan juga. Tapi rata-rata kalau orang suka ditanya, bro nggak lapor pajak? Wah ngapain lapor pajak? Ntar pajak gua bayar pajak dikorupsi sama negara, dikorupsi sama orang-orang. Buat apaan bayar-bayar pajak? Itu karena suka kita aneh ya. Kan yang masalah kan yang korupsi kan orang. Kita ngapain ngurusin orang yang korupsi? Kan tugasnya kita lapor pajak, diingatkan kita hmm. lapor pajak gitu. Tapi kita malah excuse ngurusin orang lain. Nggak ada bedanya sama di gereja. Bro, nggak puasa, ngapain puasa-puasa? Wah, orang banyak makanan puasa. Ngapain sih gitu? Ngapain doa pagi? Aduh, capek bro, itu biarin aja, soalnya doa pagi. Hmm. Terus, excuse terus gitu. Ditanya, kapan mau berubah? Ah, orang aja yang berubah gitu. Nah, itu gimana tuh kok? Anak muda sekarang kendalanya adalah kalau dia disuruh sesuatu untuk perubahan, dia cari orang lain yang bersalah untuk pembenaran dirinya. Nah, itu gimana kok? Tergantung Caranya. usianya, tergantung usianya. Kalau udah tua, ya udah bebal itu, ya, udah keras kepala, bahasanya tuh auban gitu ya, udah auban, udah koreksinya udah susah banget. Kalaupun bisa, bener-bener dia harus merendahkan diri beneran abis-abisan, ya. Tapi kalau masih muda, nah ini yang disebut dengan continuous correction, koreksi terus-menerus, ya, koreksi terus-menerus. Makanya pelayanan anak muda itu penting banget. Pelayanan anak muda penting. Kita kan orang tua tahu nih ya, Bro Lius ini kan punya anak juga kan, dua kan ya. Jadi tahu tuh, empat, oh Tiga, delapan, tiga. Jangan ditambahin. Tiga, tiga ya. Tiga. delapan, Jangan Hah? ditambahin. Delapan apa tiga? Tiga ya, tiga, Oh tiga. tiga tiga, sorry sorry ya. Tiga ya, delapan kaget gitu. Nanggung empat, nanggung tambah tiga jadi kesebelasan. Ya, eh apa tadi? Iya, misalnya anak kecil gitu kan, salah. Ya kita harus koreksi, 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 koreksi terus sampai akhirnya itu nggak lagi jadi satu hal yang natur dia lakuin gitu ya. Nah, sama di pelayanan anak muda tuh gitu. Eh, Jangan kita berpikir bahwa ini anak anak muda keras kepala banget gitu. Harus koreksi. Nah, cuman cara-cara koreksinya anak muda itu kan lebih challenging gitu ya. Kita harus harus tahu topi apa atau posisi apa yang kita pakai. Ya, itu cara-cara komunikasi ke anak muda itu eh, cara eh topinya itu beda-beda. Kadang-kadang kita pakai topi sebagai sahabat. Kadang-kadang kita pakai topi sebagai orang tua. Kadang-kadang kita pakai topi sebagai guru. Kadang-kadang kita pakai topi sebagai coach atau pelatih gitu. Seenggaknya waktu itu saya pernah pernah bawain materi di Warrior itu ada 5 topi, 5 beragam topi yang harus kita pakai ke anak muda. Ya nggak bisa cuma satu topi. Tapi jadinya kita sama. Apa bedanya lo kayak orang tua gue gitu, lo sama aja kayak orang tua saya gitu. Nah, ada momennya kalau misalnya kita harus masuknya sebagai sahabat, masuklah sebagai sahabat. Ada momennya kita masuk sebagai guru gitu ya. Kita masuklah sebagai guru. Ada momennya masuk sebagai orang tua, masuklah sebagai orang tua. Nah, role-nya mesti beda-beda. Tapi balik lagi, kalau misalkan kita kita bilang gimana menghadapi orang-orang yang keras kepala, selama mereka masih mau dibentuk, lakukanlah koreksi. Lakukanlah koreksi. Sesederhana gini, kalau orang itu masih mau ikut home, walaupun gitu ya, pasif, off cam mulu, ditanya ada pertanyaan nggak, diem aja gitu ya, diajak kasih reactions, nggak kasih reactions gitu ya, misalkan gitu ya. Nggak, ini bukan bukan menyindir teman-teman yang tuh Kak Erik langsung on cam, nggak Erik, bukan lu mah aman banget gitu ya. Ini bukan menyindir gitu, tapi ada orang-orang yang seperti itu teman-teman ya. Di komunitas sampai kita bertanya-tanya, ini ngapain ikut komsel kalau pasif gitu. Jangan nyinyirin mereka gitu, masih ada kesempatan buat mereka gitu, mereka masih mau di situ, ya udah. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman home leader, mereka tuh suka nanya, kok ini kan grup di home leader, di grup homeku, ini tuh membernya banyak banget kok. Kayak di home Serpong gitu, itu bisa sampai 100-an nih, banyak banget kok. Tapi yang datang komsel paling cuma 20-an gitu.
Ini yang 8, kita bikin grup baru aja, yang 80-nya kita remove. Jangan. Selama dia belum leave grup, ya, hajar aja terus gitu. Kasih terus renungan harian. Dia belum leave grup. Kecuali dia udah leave grup, putus hubungan sama kita, ya udah, susah kan kita. Gitu ya. Itu pun kalau masih bisa dirangkul, dirangkul. Tapi kalau misalnya dia masih di grup, masih nggak leave, ini dia lagi pertentangan batin nih, gitu ya. Bertobat atau tidak, bertobat atau tidak, bertobat atau tidak, gitu kan ya. Dia lagi pertentangan batin. Ya kita jangan jangan juga malah nyinyirin, gitu ya. Malah kita harus, ayo bertobat aja terus gitu, terus gitu. Ya, selama dia belum mati, pepet terus bro, gitu dong, ya kan? Nah, gitu dong. Ya susah nggak? Susah, capek. Aduh, ngadepin orang-orang muda yang bebal ini capek gitu. Tapi ya mereka Tuhan kasih buat kita. Kadang-kadang bukan cuma buat koreksi mereka, buat koreksi kita, buat koreksi kita gitu. Ya gitulah. Ibaratnya ini ya kok ya, ada orang datang ke kita curhat, aku mau bunuh diri. Enggak, dia belum mau bunuh diri. Kalau dia bunuh diri aja. Dia nggak bakal Iya, lebih kaya gitu ya. Tapi jadi tertegur juga sih sama khotbah Pak Eras belakangan ya, Hmm, tentang apa, eh, kita harus berkomunitas. Tapi juga Pak Eras ingatin, saya lupa di Perdata atau di Pluit tuh, yang hmm, Pak Eras bilang, kita nih seharusnya udah bisa dilihat dari usia, seperti firman Paulus ya, yang tulisan Paulus. Dilihat dari usia, seharusnya kita udah mengajar. Tapi ya, kita lamban. Nah ini gimana, yang ikut home juga masih tertegur juga ya. Kita rajin ikut home. Dengar terus-terusan. Tapi kalau kita nggak berubah-berubah, ya mungkin janjinya kita auban itu. Karena hmm, harusnya udah waktunya juga loh. Kita selain mendengar, kita juga mulai, yang tadi Ko Reza udah bilang, kita juga harus mulai keluar dong dari cangkang kita. Masa kita terus-terusan dengar, dengar, dengar. Kita kayak benar kita kepenuhan logos gitu, tapi logosnya penuh, cuma nggak keluar gitu, nggak menjadi anggur yang tercurah. Nah, ini juga kan jadi masalah juga Pak ya. Karena memang saya juga berpikir gini, kita home udah hampir 4 tahun ya, udah hampir 4 tahun. Tapi kalau kita cuma hanya sibuk ikut, duduk diam, hati-hati kita jadi cuma formalitas sama rutinitas doang. Akhirnya kayak ini, ya bukannya ngeledek yang off can juga, kita tahu kan karena ini Nusantara gitu kan, pasti kayak Ramuel kan di Kupang, kalau nyali sinyal udah dia mati, nggak bisa nggak bisa ada suara gitu. Kita paham gitu, kita paham gitu ya. Tapi ah, kita juga masih mengetuk diri kita masing-masing, kita harus punya kesaksian juga loh, dari pertemuan kita di home, dari materi semua yang udah dikasih, apa nih, apa dampak kita buat orang lain, apa minimal pekerjaan kita jadi lebih baik nggak. Artinya jangan-jangan kita cuma cakap mendengar, tapi ya selesai gitu, nggak jadi apa-apa. Ini kan jadi masalah juga nih. Jadi home nggak sekedar kita jadi pendengar terus-menerus, tetapi ya kalau di sini sih saya bersyukur sih banyak kesaksian sih, kayak Kamila. Tadinya apa, suaminya nggak mau dengerin dan dia dilarang, tapi sekarang mulai ada perubahan, mulai ada apa, apa peningkatan lah gitu di keluarganya. Nah itu kan membuat kita tertentu, berarti ada sesuatu yang dihasilkan dari home ini ke diri kita gitu. Tetapi hati-hati kalau kita yang cuma dengerin doang, terus ya udah kita simpen semua, kita nggak menjadi apa-apa gitu. Nah, ini akan jadi masalah berikutnya nih. Jadi ya mungkin buat Kak Erik juga gitu kan, kita kalau lagi banyakin home di mana-mana. Tapi jangan sampai home ini ya cuma kayak buat gereja baru, liturgi baru, kumpul-kumpul doang, tapi tidak berdampak sesuatu apa-apa buat hidup mereka, dan mereka juga harus berdampak buat orang lain. Minimal kayak di homeless Cikarang, Koreza. hmm, Cikarang itu kita cuma tadi dapat satu orang. Terus kayak Erik bilang bikin di Cikarang nih. Wah, bikin di Cikarang. Baru berapa? Baru satu orang Cikarang. Oh, yaudah. Nanti coba dulu deh. Begitu kemarin ke Cikarang, wah dia langsung siapin rumah. Dia langsung bawa orang-orang. Wah, banyak hmm, orang yang hmm, bawa. Nah ini kan artinya dia langsung bayangin adanya satu orang tuh baru ikut home kali itu. Karena apa? Hari sebelumnya waktu jalan pulang, dia lagi kebetulan numpang mobilnya dia, itu langsung disetelin khotbah peres. Jadi sepanjang jalan tuh macet-macet tuh, sengaja mobilnya dilambatin sama dengan khotbah peres seharian. Habis itu dia langsung mau ikut home dan langsung mau ikut ke GSKI. Ini bukan hmm, arti kita mau curi jiwa, tapi kan artinya ada dampak. Dan dia pun hmm, bilang,
saya udah bergereja di mana-mana, tapi baru kali ini saya mendengar yang seperti ini. Ternyata ada yang khotbah ini. Nah, berarti kan ada dampak yang bisa kita bagikan. Yang sedihnya, saya beberapa kali ngobrol sama teman, GSK itu masih belum terkenal. Sedemikian Pak Eras dibully aja masih belum terkenal. Jadi banyak yang masih bingung, oh ada ya khotbah kayak gitu. Ada tuh monoteisme apaan tuh? Ada tuh logos, masih banyak yang nggak tahu. Padahal kita pikir ini udah ekstrim banget ya. Gitu. Hmm. Kita belum loh, masih belum berdampak. Iya, Kurang. iya. Ya yang penting buahnya bisa dirasakan. Ya, yang penting buahnya. Makanya kayak program Warriors ini kan sebenarnya kita nggak bawa nama gereja kan. Kita mau buat supaya semua bisa join gitu kan. Semua bisa join dan buahnya bisa dirasain. Itu yang paling penting lah, buahnya bisa dirasain. Ya, lah Yuse hilang. Kejengkang apa ke belakang? Kirain kejengkang. Ya, dia kan lagi ngomong warrior, dia jadi warrior, tutup Oh iya iya iya. Oh gitu. Iya iya. Kirain kejengkang ke belakang, kejeblak gitu. Ternyata enggak. Nah, ya. Ya gitulah. Oke, sip. Thank you, Lius. Michael nanya, Michael. Ini host kita yang sangat ajaib nih, Michael nih. Michael, dia jadi tim multimedia Home Nusantara 5 sekarang nih tahun ini. Mantap ini. Maaf. Lah, sama-sama hall, satu hall. Tangga kita. Oh, alah. Sama-sama lagi di MAG. Oke, aman semua? Michael udah mau ngomong, Michael apa Michael? Nggak, aku pas dulu, Kak. Masih ada waktu nih. Jangan disia-siakan. Mungkin tamu Alce atau Tere. Siapa? Kak, aku mau Alce dan nanya. Tere sepaket. Oh, kok kamu ini? Iya. Lah, Kamu nih. Teres kok Tere ini? Ya, ya hati-hati Alce. Hati-hati Alce, hati-hati. Hati-hati. Tere mana Tere sekolah minggu? Oke, aman semua daripada kalian melihat saling melihat satu sama lain. Biasanya Kak Feli mau ngomong, Kak. Aduh, kamu nih dulu, kamu nih udah siap. Kamu nih. Nah, silakan kamu nih. Kores, aku mau nanya kok. Monggo, monggo. Iya sih yang benar yang tadi Kak Lius bilang, kayak kita udah ikut home lama, terus pengajaran Bapak kan beberapa tahun. Yang aku rasain sih kayak di kepalaku tuh kayak udah tahu gitu kok kadang. Kayak udah tahu, kayak ibaratnya kayak udah banyak ilmunya gitu, banyak teorinya gitu. Iya aku ini harus gitu, harus gini gitu. Tapi kok prakteknya kayak nggak bisa gitu kok. Maksudnya kadang kayak nggak bisa. Misalkan kayak aku tahu harus gini gitu, tapi kok nggak bisa gitu kok. Kayak belum bisa gitu. Jadi kayak gimana sih kok kalau gitu, kalau antara pengetahuan atau yang kita tahu, tapi untuk prakteknya kan ajaran Bapak kan dan ajaran yang telah kita terima semua itu kan harus diaplikasikan gitu kan kok. Nah, ya mungkin sih beberapa orang ada yang bilang berubah gitu, tapi maksudnya menurut aku kayak harus lebih signifikan gitu kok. Nah, aku tahu gitu kadang harus kayak gini Mun gitu, tapi kok nggak bisa gitu kok. Gimana ya caranya kayak gitu kok? Kasih kok. Pasti proses lah, Mon. Pasti proses ya. Yang penting kan kamu tahu dan kamu terus memikir-mikirkan itu terus gitu. Kan waktu perubahannya setiap orang beda-beda. Terus kemudian waktu perubahan per kasusnya juga beda-beda. Ya, makanya aku selalu bilang ada orang-orang yang menikmati perubahan pada hal-hal kecil gitu ya. Karena apa? Karena mereka merasa sulit melakukan perubahan di hal besar, jadi mereka melakukan perubahan hal-hal kecil dan merayakan seolah-olah sudah berubah gitu loh. Padahal ada hal yang besar yang mereka nggak mau otak-atik, yang mereka nggak mau sentuh, yang itu mempengaruhi banyak hal gitu loh. Ya,
Nah, aku nggak tahu konteksnya apa, kasusnya apa, soal apa, masalah perubahan apa gitu. Tapi aku selalu bilang gini teman-teman, bahwa perubahan itu nggak datang tiba-tiba, toh gitu ya. Tadi udah bagus, Monica itu udah conscious ya, atau sadar, itu udah bagus. Banyak yang nggak sadar, ya. Monica udah sampai ke tahap sadar, ya kan. Nah, yang kedua sebenarnya adalah mempelajari masalah ini, ya, sampai kita tahu apa yang bikin dia nggak bisa berubah dan cara apa yang perlu kita coba lagi untuk dia berubah. Ngerti nggak, Mon? Ya, makanya ini aku berapa kali bilang dalam sharingku bahwa kita jadi orang Kristen itu harus strategis gitu ya, strategis gitu. Kalau kita mau ngubah satu hal, harus ada caranya, harus tahu. Misalnya dosa apa, eh, suka apa ya, misalkan pelanggaran apa ya, misalnya suka ngomongin orang, ya, suka ngomongin orang, ya, kita tahu kita salah, kita mau berubah, ya, kita tahu kita salah, kita mau berubah. Roh Kudus ngingetin terus. Dan Roh Kudus tuh akan kasih hikmat, Roh Kudus tuh akan kasih kasih pengertian, akan kasih, bahkan kasih caranya gitu ya. Misalkan suka ngomongin orang nggak berubah-berubah, nanti Roh Kudus akan ngomong gitu. Iya, kamu masih suka ngomongin orang, soalnya kamu masih suka nongkrong sama teman-teman yang itu, ya. Jadi kamu ke bawah, kamu masih suka ngomongin orang. Terus nanti pertemuan lainnya, nanti bisa tuh kita dapat hikmat untuk tahu apa sih yang men-trigger, apa yang memancing, apa yang memicu kita kepancing untuk mikirin itu, ya. Jadi kita ini balik lagi, kita ini tuh dikasih fitur-fitur yang kualitas tinggi. Tinggal kita pakai secara maksimal dalam pimpinan Roh Kudus atau enggak, ya. Brain kita ini atau otak kita ini kan bukan hanya diciptakan untuk mikirin matematika, biologi, kalkulus dan sebagainya gitu. Tapi juga untuk memikirkan bagaimana untuk tidak lagi jatuh dalam dosa yang sama, gimana untuk menang dari pelanggaran ini, gimana untuk mendatangkan perubahan yang nyata, itu kita bisa mikirin, bener nggak? Ya, misalnya kita lagi di jalan, eh, lagi nyetir, itu kita bisa tiba-tiba diingetin. Orang selalu dalam pimpinan eh, apa? Dalam pimpinan Roh Kudus, dalam pimpinan Tuhan selalu gitu ya, itu akan diingetin gitu. Hati-hati, ini mobil gelagatnya udah nggak bener nih. Jangan diladenin. Jangan diladenin, nanti kamu emosi. Ya, dicuekin lah. Diladenin aja. Gitu ya. Nah, kayak gini-gini nih. Ya, kayak misalkan nyetir mobil gitu ya. Eh, saya termasuk kayaknya nggak pernah nabrak atau ditabrak. Karena saya kalau nyetir, itu caranya saya pakai defensive driving. Cara saya nyetir maksudnya apa? Bahwa semua orang itu berpotensi mendatangkan celaka. Bahwa semua orang itu berpotensi membuat terjadinya tabrakan. Jadi saya kalau lagi nyetir itu full fokus ngelihat spion kiri kanan, spion tengah kiri kanan, depan. Saya pantau terus. Kecepatan saya kendalikan gitu ya. Jaga jarak. Kalau misalkan ada rem mendadak, saya udah tahu tuh dari jarak berapa, saya udah tahu ada rem mendadak karena saya pandangannya jauh ke depan, saya pasang lampu hazard klip-klip 2 supaya belakang saya nggak mendadak. Tapi kalaupun misalnya belakang saya kelolosan, saya udah siapin jalurnya saya akan kemana, saya udah mikirin gitu. Ya, kalau nyetir mobil aja kita bisa kepikiran begitu. Apalagi perubahan yang sifatnya kekal. Kita harus bisa mikirin, Mon. Gitu. Ini apa nih yang bikin saya emosi? Oh, ternyata saya emosi setiap mendengar kata kamu bohong. Ada loh orang-orang yang emosi setiap kali mendengar kata bohong. Kenapa? Karena ini berkaitan sama trauma masa kecilnya, dia pernah dituduh bohong. Sehingga setiap kata bohong itu keluar, itu kayak trigger. Pok, langsung brum, langsung kebakar. Dia dikatain apa-apa, dia nggak masalah. Dikatain jelek, bau, apa dia nggak masalah. Tapi begitu kata bohong keluar, boom, langsung meledak. Nah, dalam doa kita tiap malam, atau di momen-momen doa kita, itu kita harus merenung. Nah, nanti Roh Kudus gali itu. Pengalaman digali. Nih tadi tuh kamu marahnya tuh ya, gara-gara ini. Oh,
Berarti sejak saat itu, sejak kita evaluasi dalam doa kita, setiap kali kita mendengar kata bohong, apa yang kita lakukan? 2 kali, 3 kali lipat lebih hati-hati. Karena kita sudah sadar bahwa kata bohong adalah tombol pemicunya. Sehingga begitu kata itu diucapkan, Roh Kudus ingetin, itu kata-kata bohong, ingat, ingat, ingat. Saya udah well prepared. Begitu ditahan terus-menerus dengan pimpinan Roh Kudus sampai satu titik, udah beneran nggak bisa lagi melakukan kemarahan karena kata bohong. Mau kata bohong berulang kali diucapin depan muka, bohong, 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 bohong. Nggak ngaruh, gitu. Nggak ngaruh, gitu. Udah nggak ada nilainya, udah menang satu, gitu loh. Semakin kamu strategis, semakin kamu mikirin, semakin kamu merenungi, semakin kamu, apa istilahnya, berkubang dalam hal itu, gitu ya. Kamu akan semakin cepat keluar. Tapi kan banyak yang udah susah ini, udah susah beres ini, udah gue nggak bisa berubah, udah yang lain aja yang gue ubah gitu loh. Nah, gitu loh. Kejawab, Pon? Ya, kejauh banget kok. Makasih, Sip. kasih kok. Guys, sorry kayaknya aku harus izin live ya. Masih banyak ini PR sebelum besok pagi-pagi flight nih soalnya. Thank you semua ya. Kita tutup dulu dalam doa kali ya. Ya, Ya. siap, Oke, makasih. aja. Ya, oke. Aku pimpin dalam doa ya. Bapak, kami ucap syukur buat berkat yang kami terima malam hari ini. Berkat yang sungguh berharga buat setiap dari kami. Biar berkat firman yang kami terima malam hari ini betul-betul jadi bibit yang kami rawat dengan baik. Sehingga dia bertumbuh dengan lebat, bertumbuh dengan kuat, dan menghasilkan buah yang bernilai di matamu, Bapa. Kami ucap syukur buat komunitas ini, komunitas yang terus menjaga, mengingatkan kami, biar melalui komunitas ini kami boleh bertumbuh bersama, dan kami boleh berbuah bersama, dan kami boleh berdampak bersama. Terima kasih Bapak, Engkau berkati para pengurus, setiap member dari Home Nusantara 5, baik yang hadir maupun yang berhalangan hadir malam hari ini. Bapak, biar Engkau memberkati mereka menurut hikmat-Mu, Bapak. Sesuai waktumu, setiap kebutuhan mereka Engkau cukupi, kebutuhan ekonomi, kesehatan mereka Engkau jaga, Engkau pelihara mereka dengan sempurna, seperti yang Engkau lakukan pada orang-orang yang mengasihi-Mu, Bapak. Kamu berkati keluarga mereka, keluarga besarnya mereka, pekerjaan usahanya mereka, Kamu beri hikmat dalam setiap keputusan mereka ambil. Engkau mengasihi mereka, Bapa, dan Engkau menginginkan kami semua berkumpul kembali di langit baru, bumi yang baru. Terima kasih, Bapak, kami mengasihi-Mu. Haleluya. Amin. Thank you semua. Oke, sebelum ini Kami foto bertemu Iya, Kak. denganmu. Oh, Iya, foto dulu Kok. kok. Set flag kok. Hah? Foto dulu. Foto. Set flag. Apa tuh? Foto. Foto. Tanggal 5, tanggal 5. Ramwell angkat tangan karena nggak bisa ini ya. Oh, angkat tangannya 5 gitu ya. Satu, ya semua. Astrid, Alce, Sandra, dah. Oke, 1, 2, 3. Oke, Oke, terima sip. kasih. Thank you. Thank you Ah, kok. aman? Sip. Thank you ya. God bless.